Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita memulai pelajaran. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Rini. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Ya, berdoa selesai. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian dulu. Dengarkan, simak baik-baik namanya ya. Yang pertama, Rini. Hadir, Bu. Arbayu. Hadir, Bu. Sinta. Ada, Bu. Ada yang sakit? Tidak ada, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Sekarang dibuka bukunya. Kita belajar materi, pura-pura aja. Kita belajar materi surat Al-Alaq. Siapa yang di sini sudah membaca materi hari ini? Belum, Bu. Kalian ini gimana sih? Udah semester 1, mau semester 2, tetap aja kayak gitu-gitu. Mau nggak lulus? Ya, lebih ditingkatkan lagi belajarnya di rumah. Karena kalian ini sudah kelas 6. Tidak perlu diulang-ulang terus, diingat-ingatkan terus. Iya, Bu. Kalian itu udah mau masuk SMP. Kalian itu harusnya mengerti, belajar di rumah. Kalian itu harus bersungguh-sungguh bersekolah. Biar cita-citanya tercapai. Dengar anak-anakku semua? Dengar, Bu. Nah, ya kayak gitu. Dipasang telinganya, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya anak-anakku semuanya. Sekarang kita mulai. Apa arti dari surat Al-Alaq? Siapa yang tahu? Arbayu? Tidak tahu, Bu. Sinta? Udah tahu. Ini gimana? Gak ada yang belajar ceritanya. Rini, apa surat Al-Alaq itu artinya? Ya, di sini Ibu akan menjelaskan. Surat Al-Alaq itu artinya segumpal darah. Bisa didengar? Bisa, Bu. Bu. Ya, segumpal darah. Apakah surat ini termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah, Bu. Ibu sudah jelaskan sebelumnya, di materi sebelumnya. Kalian ini harus bisa membedakan surat pendek dan surat panjang. Kalau surat pendek namanya surat termasuk golongan surat Makkiyah. Ya. Kalau surat panjang termasuk golongan surat Madaniyah. Didengar, sudah kelas 6, sudah besar. Sudah diulang-ulang terus pelajarannya dari kemarin Ibu masuk, masih aja. Harus nggak ingat. Masih aja nggak disimak. Siapa yang di sini hafal surat Al-Alaq 1 sampai 5 saja? Cinta, Bu. Ini Ibu akan melafalkan ayatnya. Kalian dengar, kalian simak, oke? Yang tidak menyimak, Ibu berdirikan di depan. Kalian sudah kelas 6, sudah besar. Jangan seperti anak kecil. Jangan seperti anak kelas 1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ada berapa ayat tadi surat Al-Alaq? Siapa yang tahu? Ayo. Didengar enggak tadi? Ada 5, Bu. Ya, pintar Arbayu. Surat Al-Alaq sebenarnya terdiri dari 15 ayat. Hanya saja saya mengambil 5 ayat saja biar penjelasannya itu tidak terlalu panjang dan tidak memakan waktu yang lama. Kalian dengar saya menjelaskan. Nanti saya akan berikan tugas akhir. Kalau tidak bisa menjawab, saya berdirikan di depan. Al-Alaq ini
ini Allah turunkan untuk memerintahkan umat Islam untuk mencari tahu siapa Tuhan yang menciptakannya dan memuliakannya dengan segala kemampuan. Arti dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Yang terakhir, alamal insana malam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ibu di sini hanya menerangkan 5 ayat saja. Nah, di sini isi kandungan surat Al-Alaq 1 sampai 5 yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa Islam sebagai agama yang sangat sempurna, memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuannya. Umat Islam diwajibkan menuntut ilmu sejak buayan hingga ke liang lahat. Kalian itu harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan ketawa cekikikan, ngobrol sendiri, gak didengerin. Sudah dijelaskan besoknya lupa. Kalian itu mau sekolah atau tidak? Sekolah. Bu. Mau lulus atau tidak? Mau. Kalian ini sudah kelas 6 loh. Sikap dan kelakuan kalian itu harus dirubah seharusnya. Kalian itu harus menerapkan sikap yang terdapat di dalam artian dari surat Al-Alaq ini. Nah, berbekal ilmu pengetahuan dan wawasan yang mumpun, manusia dapat menyadari dan membuktikan kebesaran Allah. Juga terdapat sejarah yang terkenal mengenai ayat 1 sampai 5 di dalam surat Al-Alaq ini. Adalah ayat-ayat yang pertama kali diturunkan. 5 ayat pertama surat Al-Alaq ini diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW bertafakur di Gua Hira. Diingat, ditulis ya, dicatat. Awas nanti kalau ibu ngasih pertanyaan kalian nggak tahu, ibu berdirikan kalian. Sekarang ibu ingin kalian satu-satu menulis ayat. Ibu akan tentukan ayatnya, Arbayu ayat 1, nanti sambil dibacakan setelah ditulis ya. Sebentar, ibu bagikan kertasnya dulu. Kalian tulis yang bagus, awas saja kalau jelek. Sinta, ayat 1. Diri juga lupa gurunya. Arbayu ayat 2. Rini ayat 3. Ayo sekarang mulai ditulis. Siap-siap nanti terakhir kita akan menjawab teka-teki yang akan ibu berikan dari yang ibu jelaskan tadi. Kalau kalian tidak tahu, tidak paham apa yang ibu jelaskan, siap-siap menerima hukuman. Karena kalian itu sudah besar, sudah saatnya harus lebih bersungguh-sungguh lagi agar cita-citanya tercapai. Sudah, Bu. Kan itu banyak yang dipotong. Sudah? Sudah. Ayo Sinta bacakan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bayu. Khalaqal insana min khalaq. Namin alaq. Namin alaq. Ya, diperbaiki lagi membacanya. Rini. Iqra wa rabbukal akram. Ya, sudah semua. Sekarang ibu ingin memberi pertanyaan. Sinta, surat Al-Alaq artinya apa? Segumpal darah, Bu. Ya, berarti menyimak. Rini, ada berapa surat Al-Alaq? Ada Salah jangan itu. Rini, surat Al-Alaq Rini, surat Al-Alaq tergolong surat apa? Ya, Al-Makiyah. Bayu, mengapa surat
surat Al-Alaq diturunkan? Bayu, apa sejarah dari surat Al-Alaq? Alasan apa yang membuat surat Al-Alaq diturunkan? Dari ayat 1 sampai 5. Ayo dijawab Bayu, kan kisahnya ada murid yang kada menyimak jadi kena kesarik-sariki. Ayo Bayu. Kisahnya ada yang dihukum kayak itu. Tidak tahu apa aja. Sejarah apa tadi yang Ibu jelaskan? Kenapa surat Al-Alaq ayat yang pertama kali diturunkan 1 sampai 5 itu sejarahnya apa? Ayo Bayu. Tak tahu Bu. Nah ini contoh murid yang tidak menyimak dan mendengarkan. Kalian itu sudah besar nak, jangan bermain-main. Sudah mau lulus, waktunya serius, tidak SD lagi. Apakah kalian mau tinggal kelas? Tidak, Bu. Tidak. Nah, tidak. Bayu mau? Mau Bu. Tidak Bu. Kenapa itu? Berapa bulan? Jadi begini, sejarahnya kenapa surat Al-Alaq itu ayat 1 sampai 5 diturunkan itu sejarahnya Nabi Muhammad SAW bertafakur di Gua Hira. Nah, didengarkan lagi Arbayu. Iya Bu. Jangan asik sendiri ya. Awas aja kalau nilainya jelek. Ini baru semester 1, belum semester 2. Ujian bagaimana Bayu? Mau kayak gitu terus? Oke anak-anakku semua, jadi kesimpulan dari surat Al-Alaq ini, kita harus selalu bersyukur telah dilahirkan ke dunia ini, diciptakan untuk apalah. Jadi pentingnya surat Al-Alaq itu adalah kandungannya, di dalam kandungan Al-Alaq ini adalah pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi kalian harus belajar sungguh-sungguh ya. Ya, Bu. Kalian pas di 16 menit sudah, Bu. kalian bisa tahu proses penciptaan manusia itu bagaimana, itu sudah terdapat di dalam kandungan surat Al-Alaq. Terus banyak anjuran membacanya juga. Dukungan mencari ilmu pengetahuan, jadi bisa sebagai motivasi anak-anakku semua. Oke? Segala ilmu itu datangnya dari Allah juga. Nah, sekian ya. Maka jangan sampai ilmu pengetahuan menjadikan manusia sombong dan melupakan Tuhan yang mengajarinya. Dan seharusnya membuat kita semua semakin dekat dengan Tuhan. Karena sejatinya ilmu pengetahuan adalah jalan menuju Sang Yang Maha Kuasa. Ya, sekian dari Ibu sekian pelajaran materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong ya anak-anakku semua, belajarnya lebih ditingkatkan lagi, lebih semangat lagi karena kalian akan mendekati ujian atau kelulusan. Kalian harus bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Jangan bermain-main, jangan tidak menyimak. Ya Arbayu, mendengar? Ya, dah. Sekarang sudah selesai, sampai sini saja. Berdoa sesudah belajar dimulai. Selesai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.